Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang sangat cantik dan katanya lagi viral. Kue ini berasal dari Malaysia dan memang sudah viral beberapa bulan lalu ya. Sedangkan di Indonesia itu baru tren nih sekarang. Ya, kue ini adalah Choco Cheese Lava Cake, atau biasa dikenal di Malaysia sebagai Choco Cheese Melt Moist Cake, dan ada juga yang menyebutnya sebagai sundae bun. Seperti pada namanya, kue ini memang moist banget dan sausnya itu super melting. Namun kali ini aku menggunakan resep ala aku sendiri, yang menurutku resep ini super ekonomis tapi hasilnya benar-benar enak banget. Oke teman-teman, bisa tonton sampai habis ya biar anti gagal. Pertama-tama ini aku panaskan dulu kukusannya. Setelah itu kita siapkan wadah untuk membuat adonannya. Di sini karena resepku adalah resep ekonomis, aku hanya menggunakan 1 butir telur. Aku menggunakan 1 butir telur ukuran sedang. Oh ya, walaupun hanya menggunakan 1 telur, tapi teman-teman gak usah khawatir ya, kuenya tetap lembut, pokoknya enak banget. Lalu tambahkan 180 gram gula. Dan kedua bahan ini akan kita kocok rata seperti ini hingga menjadi pucat. Jika adonannya sudah berubah pucat seperti ini dan agak sedikit mengembang, bisa kita tambahkan 80 gram susu kental manis. Lalu tambahkan juga 300 ml air. Oh iya, beberapa bulan lalu aku juga pernah membuat kue yang persis banget kayak gini, tapi tanpa saus kejunya. Tapi kue yang kali ini aku jamin lebih enak daripada sebelumnya karena sausnya akan aku buat lebih creamy dan lebih kental lagi. Selanjutnya ini aku beri 150 gram minyak sayur. Setelah itu semua bahan ini akan kita aduk rata kembali hingga gulanya benar-benar larut. Setelah gulanya larut, bisa kita masukkan bahan-bahan keringnya. Ini aku saring dulu ya bahan-bahannya biar nggak ada yang bergendil. Aku pakai 200 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang ya. Setelah itu, tambahkan 50 gram coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik biar rasa coklatnya makin intens. Setelah itu, tambahkan 1 sendok teh baking powder. Aku pakai baking powder double acting, lalu setengah sendok teh soda kue dan 1/4 sendok teh garam. Pastikan baking powder dan soda kuenya itu belum expired, kualitasnya baik, jadi kue kamu dapat mengembang dengan baik. Dan tinggal diaduk rata semua bahan-bahan ini hingga tercampur seperti ini ya. Setelah itu, ini aku siapkan loyangnya. Ini aku pakai cetakan puding atau bolu kukus ya, ukuran kecil. Diameternya sendiri kira-kira 12,7 cm. Lalu oles permukaannya dengan minyak. Pastikan seluruh permukaannya tercover dengan minyak agar nanti kuenya tidak lengket. Lalu masukkan adonan hingga 3/4 cetakan. Oh ya, bagi teman-teman yang kurang suka dengan kue yang dikukus, aku jamin bakalan tetap suka dengan kue kukus ini deh. Karena walaupun dikukus, kuenya tetap rich rasanya ya. Dan ini sudah selesai semuanya, bisa kita cek dulu ya kukusannya. Kalau sudah panas seperti ini, bisa kita masukkan adonannya, lalu kita kukus selama 30 menit dengan api sedang hingga matang. Setelah 30 menit, bisa teman-teman lihat ya. Semuanya sudah matang dan mengembang sempurna. Ini kuenya bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari cetakannya. Sambil kuenya dingin-dinginkan, bisa kita buat sausnya dulu ya. Ini aku buat saus keju. Aku buat dari 2 lembar atau sekitar 40 gram keju slice. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan spread cheese. Tapi saranku jangan menggunakan keju cheddar parut ya. Karena biasanya keju cheddar parut itu agak lebih sulit untuk larut ketika dipanaskan. Jadi takutnya nanti saus kita kurang halus. Lalu ini aku tambahkan juga 200 gram susu. Lalu masukkan 10 gram gula dan 1/4 sendok teh garam. Untuk bahan pengentalnya, aku pakai 15 gram maizena. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk rata hingga benar-benar tercampur ya. Jika sudah tercampur rata semua seperti ini, bisa kita masak. Masak hingga mendidih cukup dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk biar nggak ada yang menggumpal. Nah, jika sausnya sudah meletup-letup seperti ini bisa kita matikan apinya. Lalu tambahkan 15 gram maizena.
Kalau teman-teman merasa saus teman-teman kurang halus, maka sausnya bisa teman-teman saring dulu sebelumnya agar dapat dihasilkan saus yang lembut dan halus. Nah, ini kita aduk rata hingga margarinnya semua larut, lalu bisa kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar hilang uap panasnya agar tidak terbentuk lapisan di atasnya. Dan setelah itu, ini aku masukkan ke dalam piping bag agar lebih mudah nanti ketika diaplikasikan di atas kuenya. Dan ini saus kejunya sudah siap. Selanjutnya aku akan membuat saus coklatnya. Siapkan panci lalu masukkan 10 gram maizena. Tambahkan juga 10 gram coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik agar nanti rasa coklatnya makin enak ya. Lalu tambahkan 20 gram susu kental manis. Setelah itu, tambahkan 200 gram susu. Semua bahan ini kita aduk rata. Tapi kalau misalnya masih banyak bubuk coklat yang sulit untuk campur, nggak apa-apa ya, bisa kita aduk di atas kompor seperti ini. Kita masak saus coklatnya hingga mendidih dengan api sedang cenderung kecil, terus diaduk ya selama memasak biar tidak ada yang menggumpal. Jika sudah meletup-letup seperti ini, bisa kita matikan api kompornya, lalu masukkan 50 gram dark cooking coklat. Aduk rata dahulu semuanya hingga coklatnya mencair dan tercampur rata. Lalu kita masukkan juga 15 gram margarin. Aduk rata kembali semuanya hingga margarinnya mencair dan tercampur rata seperti ini. Kalau teman-teman merasa sausnya kurang lembut, bisa teman-teman saring dulu ya. Nah, ini aku angkat dari atas kompor, lalu aku lanjutkan mengaduk hingga uap panasnya benar-benar hilang. Nah, hasil sausnya akan terlihat lembut dan halus seperti ini ya. Dan ini cake kukus coklatnya sudah benar-benar dingin, bisa kita keluarkan dari cetakannya. Cukup teman-teman tekan-tekan seperti ini, maka kuenya akan keluar dengan lancar seperti ini ya. Kalau teman-teman membuat adonannya dengan benar, maka hasil kuenya bakal mulus banget, cantik seperti ini. Dan ini cake kukus coklatnya sudah siap semua, kita beri saus. Tapi sebenarnya ini adalah kue kukus aku yang kedua. Sebelumnya yang pertama tadi kue kukusku itu aku sudah keluarkan dari loyangnya sebelum benar-benar dingin. Jadi hasilnya itu geradakan banget kayak gini. Oke, lanjut ya, kita beri saus kuenya. Tuang saus coklatnya di tengah-tengah tulbannya seperti ini sampai sekitar 3/4. Lalu semprotkan saus keju di atasnya dan kita ratakan dengan sendok seperti ini ya. Lalu kita tambahkan lagi saus coklat secukupnya. Sebenarnya untuk choco cheese moist cake ini bisa menyusun sausnya itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Bisa dituangkan terlebih dahulu saus kejunya atau seperti punyaku nih, diseling-seling seperti ini. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Oh ya, untuk versi aslinya sendiri, saus kejunya itu biasanya terbuat dari cream cheese yang dicampur dengan whipped cream. Sedangkan saus coklatnya terbuat dari ganas coklat. Tentunya dengan bahan-bahan tersebut modalnya cukup menguras kantong ya. Tapi walaupun kita menggunakan resep yang berbeda, tentunya lebih ekonomis, lebih ringan di kantong. Tapi tetap ya, rasa sausnya itu benar-benar enak banget. Untuk saus kejunya sendiri creamy dan kejunya itu berasa, sedangkan saus coklatnya benar-benar nyoklat banget. Aku sendiri nggak suka coklat yang terlalu manis, jadi ini coklatnya menonjolkan rasa pahit dari si coklatnya sendiri. Dan di atas kuenya sendiri bisa teman-teman taburkan topping sesuai dengan selera teman-teman ya. Ini aku pakai coklat flake. Wah, hasilnya benar-benar cakep banget dan menggiurkan banget. Dan ini sekarang kita potong, kita lihat yuk seberapa lumer si saus coklatnya. Siapa yang gak tergiur nih sama meltingnya si coklat ini. Dan sekarang aku akan memperlihatkan ke teman-teman segimana moist dan lembutnya cake coklat kukus yang kita buat. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, remahannya itu minim banget, tandanya kue ini benar-benar moist. Oh ya, selain rasa coklat keju seperti ini, sebenarnya masih banyak rasa-rasa lainnya loh.
Kira-kira teman-teman ingin dibuatkan resep dengan rasa apa nih? Yuk tulis di kolom komentar biar nanti aku buatkan. BTW kalau teman-teman ingin jualan bisa lihat perhitungan modalnya di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.